dan mereka terus berlanjut dalam ibadah hari Minggu. Padahal minggu ini dibuat oleh kepausan, ya, mulai dari zaman Kaisar Konstantin, didukung oleh Roma, gereja pada waktu itu, ya, sebelum menjadi Katolik, dan diteruskan oleh kepausan. Tetapi harusnya Protestan ini pun harusnya protes terhadap ajaran yang telah dibuat oleh Katolik. Dia harusnya reformasi akan ajarannya, tetapi sayang mereka berhenti. Bahkan berbagai cara mereka buat untuk menentang akan pekabaran malaikat pertama, menentang akan pekabaran tentang sembahlah pencipta langit dan bumi dan tandanya resapan. Ya. Inilah yang disedihkan. Nah, pertanyaan, ya, mengapa gereja-gereja Protestan ini dimasukkan ke dalam kelompok Babel kota besar? Ya, jawabannya adalah karena mereka sejak semula beribadah pada hari Minggu, hari yang sudah didedikasikan kepada dewa matahari, Day of Sun atau Sunday, sama dengan Babel atau Roma kepausan. Karena kita tahu dalam sejarah yang sudah ikut Bible study ini mulai dari Daniel, ya, dan sekarang sudah Wahyu, saya pernah memaparkan tentang bagaimana sejarah penyembahan matahari itu, mulai dari zaman Mesir, ya, di mana matahari itu yang zaman Mesir kuno dulu, mereka sangat percaya dengan mitos-mitos. Mereka jadikan matahari itu sebagai dewa tertinggi, dan mereka katakan matahari itu adalah lembu, ya, lembu betina yang setiap hari melahirkan singa, dan dia berada di atas perahu, dan perahu itu berputar di langit mereka setiap hari keluar, dan setiap hari lembu itu melahirkan singa, sehingga singa itulah yang menjadi matahari bagi mereka. Itulah disebut Ra, ya, dan ibunya namanya Horus. Kemudian penyembahan matahari tersebar ke berbagai bangsa-bangsa di Timur Tengah sana, ya. Kemudian ketika Roma menjajah wilayah-wilayah Timur Tengah, mereka suka dengan penyembahan matahari ini. Dibawalah penyembahan matahari sampai ke Roma menjadi dewa mereka, dan agama penyembahan matahari itu namanya Mitraisme, ya, Mitra. Dan dewa mereka di dalam bahasa Roma adalah Sol Invictus, ya, makanya disebut bahasa Inggris solar, dari sol itu matahari. Sol Invictus artinya matahari yang tak dapat ditaklukkan, ya. Jadi hari kelahiran dewa matahari itu mulai dari Mesir sampai di Roma diperingati setiap tanggal 25 Desember. Makanya 25 Desember itu disebut Natal, karena hari kelahiran dewa matahari disebut Dies Natalis Sol Invictus, bahasa Itali, ya. Dies artinya Tuhan, Natal artinya lahir, hari kelahiran Tuhan mereka, yaitu matahari yang tak dapat ditaklukkan. Nah, ini tak dapat lepas dari Natal yang orang Kristen sekarang peringati, saudara-saudara. Sekalipun apapun yang mereka, apa orang bilang, ya, yang mereka apa istilahnya, ya, mereka coba berbagai cara untuk mengatakan, oh itu bukan penyembahan matahari dan sebagainya. Tapi tidak bisa, saudara-saudara, karena penyembahan matahari ini sangat umum beredar, tersebar luas dari zaman
kuno dulu, ya, ratusan tahun sebelum Yesus lahir sudah dipraktekkan oleh bangsa-bangsa di zaman dahulu. Itulah penyembahan-penyembahan berhala. Bahkan Baal itu pun adalah penyembahan kepada matahari, ya. Berbagai agama-agama kuno dulu, mereka dewa tertinggi mereka adalah matahari, ya. Jadi jelas penyembahan matahari ini, ya, diadopsi oleh Roma, kerajaan Roma, diteruskan oleh kepausan. Kemudian terus diadopsi oleh Protestan. Nah, saudara, saya tanya kepada saudara, kalau itu berlatar belakang penyembahan kepada matahari dan dengan berbagai upacara penyembahan, makanya orang Israel waktu di padang gurun mereka sembah itu lembu, karena memang itu matahari. Karena mereka tahu ini dewa kami, ini Tuhan kami. Mereka panggil Tuhan Israel tapi pakai lembu. Dan itu dewanya orang Mesir, mereka sudah 400 tahun di sana, ya. Sudah berapa keturunan mereka sembah, ikut penyembahan, dan mereka hidup bersama. Jadi nggak heran mereka membunuh itu Harun demi karena supaya dewa matahari mereka, lembu itu, mereka apa? Mereka sembah, saudara-saudara, ya. Dan bayangkan sakit hatinya Tuhan dengan melihat umatnya yang dia panggil keluar, yang mereka sudah lihat Allah yang hebat itu, sekarang mereka rendahkan dengan menyembah dewa matahari. Makanya Tuhan katakan di dalam 10 hukum yang kedua, jangan membuat patung dalam bentuk apapun, baik di tanah maupun di bawah air, dan jangan menyembahnya, ya. Tuhan sangat cemburuan, ya. Dia benci sekali dengan berbagai penyembahan selain kepada Tuhan. Dan apa yang saudara tahu, itulah yang diedit oleh kepausan. Mereka cabut itu hukum kedua itu, ya. Tidak ada jangan membuat patung dan menyembahnya. Mereka gantikan, rubah jadi hukum ketiga jadi kedua, hukum keempat jadi sama. Saudara, memang ada kaitan antara penyembahan kepada patung itu dan kepada matahari. Kemudian ingatlah hari Sabat. Tidak ada patung di sana, hanya kepada Tuhan yang itu sudah dipraktekkan oleh Katolik ribuan tahun. Kemudian Protestan tidak menyadarinya. Itu kan namanya mereka tidak mau mengikuti apa yang Alkitab katakan. Berbagai teori mereka bangun untuk meyakinkan umatnya bahwa hari Minggu itu hari kita menyembah Tuhan. Itu Sabat bagi mereka. Tapi itu adalah penipuan, ya. Itu tidak ada di dalam Alkitab. Itu ajaran manusia. Itu dibuat oleh setan dari sejak zaman Mesir masuk ke Roma, diadopsi oleh Roma kafir, diadopsi oleh Protestan Katolik, dan diteruskan, ya. Nah, tentu bukan berarti kalau kita sudah berbakti hari Minggu secara pribadi, ya, kita sudah menyembah setan. Bukan. Yang saya maksudnya adalah sistem ini, hukum ini, ajaran ini ada tentu yang mengotaki di belakang, ya. Ada yang merancang untuk melawan Allah, ya. Yang setan tentu cemburu ketika orang menyembah kepada Tuhan. Dia mau dia disembah, ya. Dia mau disembah. Jadi hati-hati, saudara-saudara. Spirit di belakang ini, ya, Sunday, hari Minggu ini, itu adalah spirit dari binatang yang keluar dari dalam bumi. Itu spirit dari naga, spirit dari setan itu sendiri. Dan
itu diadopsi oleh Roma Kepausan. Ya. Nah, Babel itu berarti apa? Kekacauan, saudara-saudara. Ada kekacauan. Alkitab mengajarkan dari Kejadian sampai Wahyu untuk menyembah kepada Allah pencipta langit dan bumi. Tandanya hari Sabat. Para nabi, rasul-rasul, Yesus sendiri, ya, tidak pernah merubah hari Sabat kepada hari Minggu. Bahkan Yesus katakan, hei hati-hati kamu, di Matius pasal 25, ya, 24. Kalau masa penganiayaan nanti, ya, berdoalah ibu-ibu supaya pada waktu kamu melarikan diri jangan jatuh pada hari Sabat, ya, dan jangan jatuh pada musim dingin. Ya. Dia ingatkan masa penghakiman, masa penganiayaan. Baik itu terjadi secara langsung kepada mereka tahun 70 ketika orang-orang Roma datang mengepung dan membinasakan Yerusalem. Orang Kristen tidak ada satupun yang mati karena mereka ingat pesan Tuhan. Oh, kita harus melarikan diri kalau kita sudah dikepung ada penganiaya datang. Satu orang Kristen tidak ada yang mati karena mereka dengar firman Tuhan, dan itu tidak terjadi pada hari Sabat. Itu doa mereka. Nah, bayangkan orang Protestan mengajarkan, ya, bahwa hari Minggu adalah hari kita menyembah Tuhan, hari Sabat, hari istirahat, hari menggantikan hari Sabat karena hari kebangkitan Kristus. Jadi sudah diganti Sabat ke Minggu. Dan tidak ada di dalam Alkitab. Tidak ada di dalam Alkitab. Itu penipuan sebenarnya. Hanya untuk membenarkan kesalahan yang mereka buat. Mengada-adakan, ya, doktrin yang ada. Yang mengada-adakan doktrin yang tidak ada di dalam Alkitab. Dan karena ribuan tahun orang lakukan, kesalahan itu seperti benar. Dan kebenaran itu seperti salah, saudara-saudara. Ya. Inilah namanya kekacauan. Baca dari Kejadian sampai Wahyu. Tidak akan saudara temukan, ingatlah dan kuduskanlah hari Minggu, hari pertama, hari kebangkitan Yesus. Tidak ada, saudara-saudara. Tapi orang sangat yakin dengan hal itu. Ya. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel. Ya, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Kejadian 11 ayat 9. Jadi Babel artinya kekacauan, ya. Di mana di tubuh golongan Protestan yang terdiri atas begitu banyak denominasi yang satu sama lainnya saling bertentangan, bukankah itu satu kondisi Babel yang kacau? Kalau kita tidak berdiri pada firman Tuhan, pada kebenaran, maka akan terjadi kekacauan di dalam ajaran gereja. Ya. Yang satu ajarkan begini, yang satu ajarkan begitu, yang satu begini, satu begitu. Yang benar mereka bilang kacau. Karena mereka sudah kacau. Padahal Alkitab ajarannya hanya satu. Hanya satu garis linear. Tidak ada dua kebenaran di dalam Alkitab. Kebenaran itu mutlak, saudara-saudara. Dari Kejadian pasal 1 sampai Wahyu 22. Firman Tuhan itu sama. Kebenaran itu tidak pernah berubah. Allah tidak pernah berubah. Hukumnya pun tidak pernah berubah. Dari dahulu, sekarang, sampai selamanya. Tetapi ketika tidak menjalankan Alkitab, firman Tuhan, maka lihat saja akan terjadi kekacauan. Akan begitu banyak denominasi, ribuan denominasi, ya, di dalam kekristenan karena mereka tidak berdiri pada firman Tuhan. Jika dasar ajaran mereka adalah Alkitab dan Alkitab hanya ada satu, mengapa ada begitu banyak denominasi yang berbeda prinsip? Saudara-saudara, ya. Bagaimana satu Alkitab bisa menghasilkan begitu banyak perbedaan? Tentu kalau kita tidak mendengar apa bisikan Roh Kudus, apa firman Tuhan katakan, maka orang akan
membuat ajaran di atas firman Tuhan, membuat ajaran berdasarkan akal budi mereka, berdasarkan kepintaran manusia, sehingga banyak orang tidak mengikuti ajaran Alkitab, tapi ada begitu banyak ajaran manusia yang mereka ikuti. Ya, berarti ada yang salah dengan hal ini. Ya, ada yang salah, saudara-saudara. Jadi, sudah lihat. Ya, kata Babel berasal dari satu kata ejekan, bab dan el, yang artinya gerbang menuju Allah. Ini sebenarnya adalah kata ejekan yang diberikan Tuhan karena orang-orang pada waktu itu ingin mencapai surga, ya, dengan kemampuannya sendiri. Dia bangun menara dan katanya ini bisa mencapai langit. Kalau datang lagi air bah kalian selamat. Jadi mereka mau buat selamat dengan cara mereka sendiri. Sudah lihat, ya, kalau ajaran itu tidak sesuai Alkitab, tidak sola scriptura, sola fide, sola gracia, ya, kita selamat oleh karena kasih karunia Tuhan, maka orang akan bikin ajaran di samping Alkitab. Tuhan katakan, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Sebab 6 hari lamanya Allah telah menjadikan langit dan bumi dan segala isinya, dan Allah berhenti dari segala pekerjaannya. Itulah Keluaran 20 ayat 8 sampai 11. Kita juga harus berhenti. Ingat, kuduskan Sabat. Kutipan dari Kejadian 2 ayat 2 dan 3. Orang sekarang mereka mau buat dengan cara mereka sendiri untuk membuat jalan keselamatan sendiri, seperti mendirikan menara Babel. Mereka katakan, kuduskanlah hari Minggu. Mereka buat upacara-upacara yang lain. Buat upacara Natal. Buat Paskah, Halloween, dan lain-lain. Tidak ada di dalam Alkitab. Tapi mereka buat untuk menara mereka. Mereka bangun supaya bisa sampai ke surga, mereka katakan. Dan itu besar di mana-mana. Banyak orang mengikutinya. Saudara, inilah Babel itu. Mereka ingin mencapai surga dengan membangun menara mereka sendiri. Harusnya kalau kita mau ke surga, jangan buat ajaran sendiri. Tunduk kepada firman Tuhan. Ikuti, jangan buat aturan, jangan buat hukum sendiri. Ada orang yang katakan, wah, orang yang berbakti pada hari Sabat itu mereka orang-orang perjanjian lama. Mereka mau selamat menurut hukum Taurat. Bukankah terbalik? Bukankah orang yang menurut perintah Tuhan itu yang menyucikan hari Sabat? Bukankah mereka tunduk pada firman Tuhan? Bukan hukum Taurat, ya, yang dilakukan di dalam Ka'bah. Itu adalah perintah Tuhan. Taurat sejak Kejadian sampai Wahyu Tuhan perintahkan. Bukankah kalau kita berbakti menyucikan hari Minggu, kita yang membuat hukum sendiri untuk selamat? Terbalik, ya. Hati-hati. Banyak cara setan pinter. Sudah lihat pada waktu dia tipu Hawa di Taman Eden dengan buah pengetahuan baik dan jahat. Makan saja. Dia petik, dia kasih. Nggak apa-apa. Lihat saya makan, nggak apa-apa. Makanya kamu nggak akan mati. Ya. Kamu akan seperti Allah. Makan saja, nggak mati. Kamu akan tahu baik dan jahat. Ya. Bukankah Allah sudah katakan kepadamu, jangan makan buah pohon pengetahuan baik. Coba kau makan, kau tidak akan mati. Padahal Tuhan bilang kamu akan mati. Tapi setan bilang kamu tidak akan mati. Hawa makan. Inilah sihir setan yang sangat smart. Karena dia memang bapa segala pendusta. Ya. Yohanes 8 ayat 44. Dia bapa segala pendusta. Sepertiga setan malaikat di surga tertipu oleh dia. Jadi
Jangan katakan, oh kami punya pemimpin gereja ini pinter-pinter, hebat-hebat mereka di sana. Kenapa mereka tidak sadar akan nilai itu? Jangankan mereka, Hawa saja tertipu. Jangankan itu orang-orang pinter itu. Malaikat sepertiga di sorga tertipu. Membandingkan kepintaran. Saudara, sorga, keselamatan, menurut firman Tuhan itu bukan masalah pintar atau bodoh. Menurut firman Tuhan adalah masalah kerendahan hati. Masalah kita mencintai Yesus. Orang bodoh juga bisa pergi ke sorga kalau dia mencintai Yesus. Amin. Ya, tidak perlu pinter-pinter. Tuhan tidak bilang hanya orang pinter-pinter yang hebat-hebat pergi ke sorga. Yang doktor-doktor pergi ke sorga. Pemimpin-pemimpin gereja yang pergi ke sorga. Jangan-jangan mereka pengajar sesat. Menggunakan kepintaran mereka untuk menipu orang. Kalau dia tidak rendah hati akan perintah Tuhan, akan firman Tuhan. Ya. Keselamatan, penurutan pada firman Tuhan bukan masalah pintar, bodoh, bukan masalah tinggi pangkat dan rendahan. Tidak. Itu hanyalah urusan kerendahan hati. Dan roh penurutan akan firman Tuhan, akan cinta pada Yesus. Kalau kita mencintai Yesus dengan segenap hati, pikiran, dan jiwa kita, Tuhan katakan, kita mengasihi Allah dengan segenap hati, pikiran, kita akan menuruti hukum Allah itu. Kita nggak akan bikin hukum sendiri yang tidak ada di dalam Alkitab. Tidak ada. Tidak ada orang keras kepala yang akan di surga. Sudah tahu kebenaran, tapi masih kerasin kepala. Tidak ada orang keras kepala yang ada di surga. Hanya orang yang rendah hati, yang mau menuruti firman Tuhan, yang mau mengasihi Yesus yang akan ada di surga. Maka yang dimaksud Tuhan adalah gerbang menuju Allah yang salah, yang dikacaukan oleh Allah yang benar. Jadi saudara-saudara, inilah ya orang-orang yang ingin mencapai surga dengan kemampuan sendiri. Ini ejekan Tuhan, ya. Gerbang menuju Allah yang salah, ya. Dan Allah yang bikin kacau mereka. Karena mereka menentang Tuhan, ya. Mereka mau buat menara sendiri, mereka mau buat keselamatan sendiri. Supaya mereka keraskan hati, ya. Dan mereka mau katakan inilah cara yang benar. Dan Allah kacaukan mereka, saudara-saudara. Ya. Babel adalah kekacauan. Ya. Karena tidak ada manusia yang bisa mencapai surga dengan kemampuan apa? Kemampuan sendiri. Ya, tidak ada. Tuhan tidak akan izinkan hal itu terjadi, saudara-saudara. Kedua, pertanyaan. Semua gereja Protestan sejak munculnya di abad ke-15 memang selalu beribadah pada hari Minggu. Mengapa baru dianggap jatuh sekarang setelah tahun 1844? Saudara, perhatian. Tuhan hanya menghakimi manusia atas dasar apa yang kita tahu, bukan atas apa yang tidak ketahui. Ya, yang tidak kita ketahui. Jadi kembali lagi saya sampaikan ini adalah sistem, ya. Bagaimana setan, ya, si naga itu dia menggunakan Roma kekafiran, kemudian diteruskan oleh Roma kepausan, ya, untuk menjalankan agenda-agendanya, dan mereka diteruskan oleh Protestan, ya, dengan beribadah pada hari Minggu itu, ya. Nah, yang kita sampaikan di sini adalah tentang sistem yang berlaku. Nah, ada individu-individu tentu di dalamnya yang mereka belajar Alkitab,
Ya, tapi mereka belum menemukan akan kebenaran tentang Sabat di dalam. Ya. Tentu Tuhan juga tidak akan menghakimi orang yang dia belum mengetahui akan kebenaran itu. Ya. Tuhan menghakimi sejauh dia tahu dan dia lakukan itu. Ya, itulah disebut benar. Nah, ada yang sudah tahu di zaman dulu, tapi mereka coba menutupi. Mereka